Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyawardi. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang uji hipotesis mengenai rata-rata pada dua sampel independen. Tentunya ini adalah contoh menggunakan Excel ya. Jadi saya memberikan dua contoh menggunakan Excel dan SPSS. Nah, ini khusus yang Excel. Nanti kita akan mengambil data pada contoh video sebelumnya. Datanya adalah yang ini ya. Datanya yang ini. Peneliti ingin mengetahui apakah kemampuan berbahasa Inggris seorang pria dan wanita itu berbeda ya, atau tidak sama. Kemudian diambil 17 pria, 15 wanita. Dengan menggunakan alfa 5%, bagaimana kesimpulannya? Satu, asumsikan bahwa varian sampelnya itu sama. Yang kedua adalah asumsikan varian sampelnya itu tidak sama. Langkah-langkahnya sama persis seperti menggunakan SPSS ya. Tentukan hipotesisnya. Saya perbesar dulu. Tentukan hipotesisnya, kemudian alfanya 0,5%. Statistik uji yang digunakan adalah independent sample t-test. Nanti yang membedakan adalah di komputasinya, tentunya berkaitan dengan caranya ya. Langsung masuk saja. Ini data sudah saya masukkan ke sini. Nilai bahasa Inggris pria 80, 76 sampai sini. Kemudian nilai bahasa Inggris wanita diambil sampel 15. Jadi nilainya 70, 74, 76 sampai 71 ya. Kemudian ini seringkali ini banyak sekali yang tidak mengetahui tentang menu di Excel ya, berkaitan dengan add-in yang analisis toolpath ya. Anda perhatikan ya caranya. Di sini di data ini belum ada analisis toolpath-nya. Anda klik file, kemudian more info, more, kemudian option, kemudian add-in ya. Kemudian Anda klik go. Nah, di sini ada beberapa add-in yang sudah disediakan oleh Excel. Ada analisis toolpath, Euro currency tools ya, dan lain sebagainya. Nah, Anda klik yang analisis toolpath, kemudian Anda klik OK. Maka di data nanti akan secara otomatis muncul ini. Nah, ini ya, data analisis ini. Saya klik saja ya, klik. Di Excel sudah disediakan ini analisisnya. Misalkan saya dari atas, ada ANAVA ya, single faktor, ada dua faktor, kemudian ada korelasi, kemudian ini juga sudah disediakan histogram. Nah, kita akan fokus pada t-test ya, pada uji beda. Perhatikan di add-in data analisis ini disediakan t-test itu satu, t-test per to sample for mean. Jadi ini adalah uji beda untuk sampel berkaitan. Nah, nanti di video berikutnya ya. Kemudian yang ini adalah t-test untuk dua sampel dengan asumsi variannya sama ya. Kemudian yang bawahnya adalah variansinya tidak sama. Yang kita akan bahas sekarang adalah yang dua ini. Dari satu persatu kita klik aja OK. Yang t-test to sample ini asumsinya variannya sama. Kita klik OK. Ini variabel satunya, ringnya ada di mana? Anda klik aja sini. Nah, di blok. Kemudian variabel 2-nya kita blok. Nah, Anda perhatikan alfanya menggunakan berapa? 5% kan yang diminta. Maka Anda tuliskan 0,05. Setelah itu apa? Tinggal klik. Sebentar, di sini. Ini Anda mau memintanya outputnya ada di mana? Misalkan mau di output ring, misalkan saya taruh di sini. Nah, klik dulu sini. Sini boleh. Atau mau di new worksheet, nanti akan buat sheet baru. Nah, saya coba yang ini ya. Yang ini saya taruh di sini, nanti di sampingnya. Hasil analisisnya adalah
langsung ketemu seperti ini ya, sangat mudah ya. Coba kita cek nilai statistiknya atau T observasinya, sama ya nilainya 1,359353. Variannya ini juga sama 8,882, rata-ratanya 75,8824. Jadi kalau di SPSS kalau di Excel itu satu persatu, tapi kalau di SPSS bisa langsung dua dengan mengasumsikan variannya sama atau variannya berbeda. Nah, saya langsung ke berikutnya ya, nanti saya taruh sini yang asumsinya berbeda. Jangan lupa langkah-langkahnya adalah data analisis, kemudian 2 sampel t-test, 2 sampel dengan varian tidak sama. Ini ya, di bawahnya ini ada z-test, ini untuk 2 sampel di contoh sebelumnya ya. Jadi Anda bisa menggunakan z-test untuk 2 sampel ini ya. Kalau yang ini adalah yang kita gunakan adalah t-test yang ini. Nah, kita klik OK. Masih sama datanya ya. Ini yang pria diklik, di blok. Kemudian yang ini Anda blok. Nah, kemudian kita output ringnya kita taruh di sebelah sini, boleh ya. Kita klik OK ya. Anda perhatikan nilai T-nya, DF-nya ini 29. Dia sepertinya hanya mengurangkan 1 dari DF yang asumsi variannya sama ya, mengkurangkan 1. Akan tetapi kalau misalkan dengan hitungan itu kan dia menggunakan rumus yang V itu, yang ini saya tunjukkan sebentar. Nilai DF itu kan diperoleh dari ini, nilai V ini. Nah, di video sebelumnya bahwa kita telah menghitung nilai V-nya itu adalah 29, sekian. Tapi kalau di Excel ini DF-nya 29 ya. Kalau menggunakan SPSS sama dengan hitungan manual ya. Nah, kemudian hal yang penting adalah melihat p-value ya, p-value yang dihasilkan. Bahwa yang kita inginkan, nah, saya perbesar seperti ini, bahwa kalau p-value untuk 1 ekor itu nilainya adalah 0,09, artinya 9% ya. Kemudian nilai untuk 2 ekor itu adalah ya ini dikalikan 2, 18%, sekian gitu ya. Nah, kita itu menggunakan 2 ekor ya, karena hipotesisnya itu kan sudah 2 ekor ya. Hipotesis itu yang mana, balik lagi ke slide-nya, maaf ya, bolak-balik. Aduh, yang ini ya, perhatikan. Nah, ini 2 ekor ya, karena menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan. Ini 2 ekor. Dan kita gunakan yang dianalisis ini adalah yang 2 ekor. Yang ini berarti ini adalah hasilnya adalah 18% ya, 18%. Padahal yang kita inginkan adalah 5% kurang dari atau lebih dari. Kalau lebih dari 5% maka H0-nya diterima. Ini saya tunjukkan daerah kritis. 2 ekor, ini yang 2 ekor ya, nilainya P2 ekor itu yang diinginkan adalah 0,05, di mana daerah kritisnya itu P, di mana P itu kurang dari 0,05. Padahal hitungan di Excel tadi atau analisis menggunakan Excel itu kan 18% atau 0,18 sekian. Itu kan lebih dari, padahal ini kurang dari. Artinya ini bukan anggota daerah kritis ya. Bukan anggota daerah kritis. Kalau bukan anggota daerah kritis, apa kesimpulannya? H0-nya diterima. H0-nya diterima, kesimpulannya apa? Kemampuan bahasa Inggris antara pria dan wanita itu sama. Begitu ya. Jadi cara membacanya gitu.
Apakah yang menggunakan asumsi tidak sama variannya, apakah sama hasilnya? Berbeda, tapi perbedaannya sangat kecil sekali ya. Di 1,3568, ini 1,359, perbedaannya sangat kecil sekali. Kemudian persentasenya atau p-value-nya itu juga dia hampir sama, perbedaannya sangat kecil sekali. Apakah nanti ketika menentukan apakah ketika menyimpulkan bisa beda dalam kasus tertentu? Itu bisa. Maka peneliti harus menentukan terlebih dahulu apakah mau menggunakan asumsi variannya sama atau variannya berbeda. Begitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan kalau video ini bermanfaat di like ya. Kemudian boleh juga di share. Saya akhiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.